Ucapan Nenek Si membuat Eric Ling sangat terkejut. Berdasarkan fakta, Akademi Tinju organisasi bela diri yang telah ada selama ratusan tahun, melahirkan seorang ahli seperti Charles Ye yang sangat mengerikan. Kemampuan sekuat ini sudah jauh melebihi bayangan orang biasa, sejak awal sudah berada di level lain. Sekarang berinisiatif datang merekrutku. Apa aku memiliki kekuatan sebesar itu? Apa aku sehebat itu? Eric Ling bahkan mulai merasa curiga. Nenek Si menyesap tehnya, Tuan Ling, aku berinisiatif untuk memberikan pilihan yang baik untukmu. Hari ini adalah hari terakhir, besok acara Gunung Timah akan dimulai, kamu harus segera menjawabku. Selesai berucap, Nenek Si bangkit berdiri, membungkuk memberi hormat lalu berucap, malam ini sebelum jam 12, aku tunggu telepon darimu. Nenek Si memberikan selembar kertas pada Eric Ling, di atasnya tertulis nomor telepon Nenek Si. Aku pamit dulu, ku tunggu kabar baik darimu. Nenek Si memberi hormat lalu pergi dari sini. Sebelum pergi Bobby Song berucap sejenak, Tuan Ling, semua ini pilihan yang baik untukmu, Nenek Si memang berjuang untukmu. Jika tidak, dengan reputasimu saat ini, kamu bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Tinju. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bobby Song telah pergi, sebelum pergi dia menatap Eric Ling dengan tatapan yang penuh kebencian. Terlihat jelas, dia masih dendam pada Eric Ling karena mengalahkan keluarga Song saat di turnamen tinju. Jika bukan karena Nenek Si yang menahannya, dia pasti sudah menghajar Eric Ling. Setelah kedua orang itu pergi, Eric Ling duduk di tempatnya, terdiam dengan cukup lama. Semakin lama Eric Ling merasa jika acara Gunung Timah ini bukanlah hal yang sederhana. Bahkan kekuatan yang terlibat juga semakin menakutkan. Eric Ling hanya merasa masalah kali ini adalah sebuah pusaran air yang sangat besar. Jika tidak berhati-hati, kemungkinan besar untuk tenggelam ke dalam pusaran ini. Sepertinya masalah ini sangat aneh. Eric Ling mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam tasnya, menyalakan satu batang kemudian menghisapnya. Suasana menjadi menegangkan. Acara Gunung Timah ini sepertinya sungguh bukanlah hal yang biasa. Jika aku ikut campur sedikit saja di Paviliun Gading, mungkin aku akan langsung mati di tempat. Ada apa ini? Aku sedikit bingung. Setelah memikirkan banyak hal, pada akhirnya Eric Ling menelepon Bloody Mary Sentosa Group, kantor pusatnya pindah ke gedung kantor pusat perusahaan Han. Satu gedung terdapat puluhan lantai, terletak di pusat CBD yang sangat megah. Dan di lantai paling atas, adalah area ruang kerja Winda Su. Berdiri di sisi jendela ruangan, bisa terlihat seluruh pemandangan CBD yang mewah. Di ruangan kerja semewah ini, adalah mimpi semua orang, dan juga sebuah kebanggaan. Namun Winda Su setiap hari mengerutkan alisnya. Setelah pindah ke sini, setiap hari Winda Su bekerja hingga sangat larut, bisa dikatakan dia adalah seorang penggila kerja. Dia tidak berani menyuruh dirinya untuk berhenti. Karena jika berhenti, pikirannya akan penuh dengan bayangan Eric Ling. Itu memberikan rasa sakit yang luar biasa untuknya. Dia takut sakit. Pukul 10 malam. Selesai Winda Su menandatangani kontrak terakhir, dia bangkit dari tempat duduknya. Satu tangan membawa kopi, dan berdiri di depan jendela, menatap pemandangan pusat perbisnisan mewah yang ada di bawah kakinya. Winda Su yang sekarang, terlihat sangat cantik. Terutama dirinya yang mengenakan pakaian kerja, semakin menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah. Pria manapun saat melihatnya pasti tidak akan bisa menahan diri untuk ingin memiliki wanita ini. Namun tubuhnya mengeluarkan aura yang berkelas dan membuat orang biasa tidak berani mendekatinya. Winda, kenapa kamu belum pulang? Saat ini Jennifer Wu membuka pintu dan berjalan masuk. Seorang wanita cantik juga, sungguh mengagumkan. Saat ini Jennifer Wu adalah wakil CEO tertinggi di Sentosa Group, posisinya sangat spesial. Winda Su berucap, setelah menghabiskan segelas kopi ini aku akan pergi. Jennifer Wu menghela napas, masih memikirkan Eric. Sebenarnya belakangan ini dia bahkan tidak memasak untuk kita, dia tidak tertarik sama sekali padamu. Kamu tidak perlu memikirkan orang seperti ini.
Winda Su tidak menggubrisnya, aku berutang terlalu banyak padanya, yang tidak akan bisa dilunasi seumur hidup ini. Jennifer Wu berucap, Winda, belakangan ini kenapa kamu seperti ini? Aku curiga ada yang salah dengan kepalamu. Winda Su tidak mengatakan apapun, meletakkan kopinya, mengambil tas kecil yang ada di atas meja, kemudian membalikkan tubuh dan pergi dari sana. Kebetulan, terdapat dua orang yang berjalan mendekat di pintu masuk. Larry Chen dan Anton Lu. CEO Chen, kenapa kamu datang? Winda Su sedikit terkejut. Sekarang Winda Su melihat Larry Chen, sudah bisa berkomunikasi seperti dengan orang yang lebih tua darinya. Dulu, rumah sakit Husada milik Winda Su jauh lebih buruk daripada perusahaan Chen. Hati Winda Su sangat tertekan. Namun sekarang Sentosa Group yang dia pegang, sudah jauh melebihi perusahaan Chen. Tentu saja hatinya juga mengalami perubahan, bisa dikatakan menjadi jauh lebih santai. Larry Chen melihat Jennifer Wu sejenak, kemudian berucap, aku mencarimu karena ada sedikit urusan. Winda Su mengibaskan tangannya pada Jennifer Wu, Jennifer, kamu keluarlah dulu tunggu aku. Ada hal yang perlu ku bahas dengan CEO Chen. Jennifer Wu menghentakkan kakinya kesal, kemudian membalikkan tubuhnya dan pergi. CEO Chen, ada masalah apa? Tanya Winda Su. Larry Chen berucap, Nona Su, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Tuan Ling? Winda Su langsung mengerutkan alisnya. Tatapannya terlihat penuh kesakitan, mungkin dia salah paham padaku, aku tidak salah paham padanya. Larry Chen berucap, aku bisa melihatnya, perasaan Nona Su sangat dalam pada Tuan Ling, dan Tuan Ling juga tidak bisa melepaskanmu. Masalah ini, seharusnya aku tidak datang menemuimu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku merasa setidaknya aku harus datang menemuimu sekali. Winda Su langsung menjadi tegang, ada apa? Larry Chen berucap, Tuan Ling tidak mendengarkan nasihatku, besok dia akan melakukan hal yang berbahaya. Kami khawatir mungkin besok Tuan Ling tidak akan bisa bertahan. Jadi, aku merasa kamu harus pergi menemuinya sekali, mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir. Apa maksudmu? Apa yang ingin dilakukan Eric? Winda Su langsung bertanya sambil melangkah maju. Larry Chen berucap, sebelumnya di villa keluarga Su, Eric mengumumkan bahwa dia telah membunuh Jordi. Keluarga Qin menahannya selama 2 bulan, akhirnya 2 hari yang lalu, mereka mulai bertindak pada Tuan Ling. Apa yang mereka lakukan pada Eric? Winda Su sangat tegang. Larry Chen menceritakan masalahnya secara rinci, lalu berucap, seperti itu masalahnya. Tuan Ling diundang menghadiri acara ulang tahun Jordi besok, yang juga acara Gunung Timah. Dia ingin menerobos dunia ilmu bela diri, ini akan memakan korban jiwa. Aku tidak bisa menahannya. Jika Nona Su memikirkannya, sebaiknya segera menemuinya. Alamatnya ada di sini. Larry Chen memberikan selembar kertas pada Winda Su, belum selesai berucap, Winda Su langsung pergi dari sana. Suara hentakan sepatu hak tinggi terdengar menjauh. Anton Lu berucap, Kak Chen, tindakanmu ini melanggar maksud Tuan, apa kamu tidak takut Tuan menyalahkanmu? Larry Chen berucap, aku juga memikirkan Tuan. Walaupun aku melakukan kesalahan, Tuan tidak akan menyalahkanku. Ayo, kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya serahkan saja pada mereka. Anton Lu berucap, baiklah, kuharap di acara Gunung Timah besok, Tuan bisa melaluinya. Jika tidak, kami orang-orang yang mengikuti Tuan Ling, semuanya akan mati penasaran. Di luar rumah gaya si Heyuan, sebuah mobil Ford tua dengan 3 orang yang duduk di dalamnya. Bloody Mary, Helen, Eric Ling. Eric Ling yang mendengar ucapan nenek Si, semakin merasa jika acara Gunung Timah ini sangat luar biasa. Pada akhirnya dia merasa tidak tenang dan menelepon Bloody Mary. Sedangkan saat ini kebetulan Bloody Mary sedang membawa Helen kembali. Setelah mencari selama 2 bulan, akhirnya Bloody Mary menemukan Helen. Helen sangat terkejut akan hal ini, tidak menyangka jika Bloody Mary sangat pandai menemukan orang. Helen menatap Bloody Mary dengan penasaran,
kemudian berucap, kalian berdua sangat menarik, kalian bahkan mencari kakakku. Tapi kalian memiliki nasib yang baik, kakakku telah mengembara selama 2 bulan, kebetulan beberapa hari ini dia sudah pulang. Sekarang aku akan membawa kalian menemuinya. Bloody Mary berucap, terima kasih. Helen berucap, kalian jangan mengatakan terima kasih terlalu awal. Aku hanya setuju untuk membawa kalian menemui kakakku. Mengenai kakakku bersedia atau tidak untuk mengobatimu, itu tergantung pada suasana hati kakakku. Eric Ling bersandar di tempat duduknya, bergumam, suasana hati kakakmu sering tidak baik. Helen berucap, bukan biasanya tidak baik, tapi memang tidak pernah baik. Kuberitahu saja, kakakku itu sangat pemarah. Detik sebelumnya dia tertawa denganmu, tapi detik berikutnya dia bisa mengarahkan pisau padamu. Banyak orang yang takut pada kakakku. Eric Ling berucap, sedikit menarik. Helen berucap, menarik kepalamu, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa menakutkannya kakakku. Kuharap kamu tidak menyesal. Eric Ling berucap, mungkin saja aku akan berteman baik dengan kakakmu. Helen langsung membantahnya, tidak mungkin. Kakakku tidak pernah punya teman. Bahkan aku tidak termaksud teman kakakku. Sangat misterius. Eric Ling bersandar di tempat duduk memejamkan matanya beristirahat. Mobil melaju perlahan, menghabiskan waktu beberapa jam untuk melewati seluruh kota Zhonghai, pada akhirnya berjalan ke arah Laut Amer dan tiba di pinggir kota Zhonghai. Ini adalah sebuah pegunungan, tidak berpenghuni. Suara gagak dan katak membuat orang merasa takut. Di sekeliling semuanya gelap. Eric Ling membuka sepasang matanya lebar, ini bahkan sudah di perbatasan kota Zhonghai. Jika terus maju, mungkin bukan kota Zhonghai lagi. Helen melirik Eric Ling sejenak, kenapa? Kamu takut? Eric Ling malas menggubrisnya. Mobil terus melaju ke barat menyusuri Laut Amer, melawan arus. Setelah berjalan selama 2 jam penuh, akhirnya mereka sampai di sebuah danau dingin. Danau dingin yang besar. Dari kejauhan, hanya terlihat Laut Amer yang mengalir di bawah tebing, dan dikelilingi oleh 3 gunung, membentuk sebuah danau dingin yang besar. Danau dingin ini memiliki radius 3 hingga 4 mil air yang ditutupi kabut, dan cahaya bulan yang samar. Ketiga orang itu turun dari mobil. Helen yang memimpin jalan, ikut aku. Eric Ling bahkan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sebenarnya orang seperti apa kakakmu? Hingga tinggal di tempat seperti ini, dia itu manusia atau hantu? Jika kamu merasa dia hantu maka dia hantu. Helen mendelik pada Eric Ling sejenak. Membawa kedua orang itu menyusuri tebing, dan tiba di sisi tebing, terdapat air terjun dan sebuah rumah kecil. Di dalam rumah kecil itu terdapat lampu yang menyala. Tiba di depan pintu rumah itu, Helen menghentikan langkahnya, di sini, kakakku tinggal di rumah ini. Ikut aku. Helen membawa kedua orang itu masuk ke dalam rumah. Eric Ling masuk ke dalam kamar, hanya terlihat jika aku memasuki sebuah gudang es. Suhu di sekitar seketika langsung turun hingga 20 atau 30 derajat. Di lantai rumah ini telah menjadi lapisan es yang sangat tebal. Di dinding, atap semuanya menjadi es. Apa? Tempat ini semengerikan ini. Walaupun di sini adalah danau dingin, bisa dimengerti jika suhu dingin. Tapi ini bulan Juli, saat malam hari bahkan 20 derajat lebih, namun saat masuk ke rumah ini suhunya langsung menjadi minus. Ini sangat aneh. Eric Ling langsung merasa merinding. Seketika menatap ke sekitar dengan waspada, untuk berjaga-jaga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Helen berucap, kalian jangan tegang, kakakku memang seperti ini, kemanapun dia pergi tempat itu pasti akan menjadi beku. Kakakku adalah sebuah es, kalian jangan mendekatinya, jika tidak dia bisa mati. Ada papan penyangga di dalam rumah ini, dan penyangga itu juga menjadi es. Di balik penyangga ada sebuah lilin menyala. Di bawah cahaya api lilin, bisa terlihat bayangan seseorang. Bayangan itu tinggi dan langsung, terlihat sekali jika itu seorang wanita cantik. Helen berdiri di depan penyangga, berucap dengan sopan, kakak, ini adalah 2 orang yang ingin menemuimu. Aku membawa mereka untukmu.
Apa kamu ingin menemui mereka? Bagaimanapun Eric Ling orang yang membutuhkan bantuan, jadi dia memberi hormat. Nona Su, aku adalah Eric Ling, aku datang ingin meminta bantuan. Tidak ada suara dari dalam. Setelah beberapa saat kemudian, baru terdengar sebuah suara dingin, siapa yang sakit? Seketika Eric Ling merasa sedikit tidak nyaman. Sialan, pertanyaannya ini Eric Ling memaksakan diri berucap, aku. Suara itu berucap, yang memiliki penyakit tetaplah di sini, yang tidak memiliki penyakit menunggu di luar. Bloody Mary merasa tidak tenang, dia tidak berniat untuk pergi. Eric Ling langsung memberikan sebuah tatapan pada Bloody Mary, baru Bloody Mary membalikkan tubuhnya pergi. Sebelum pergi dia tidak lupa untuk mengingatkan, hati-hatilah. Setelah Helen dan Bloody Mary pergi, di dalam ruangan yang dingin, hanya tersisa Eric Ling seorang. Suasana sekitar terasa semakin dingin. Entah mengapa, melalui papan penyangga, Eric Ling melihat bayangan langsung itu sedang bergerak-gerak, seperti seekor ular yang indah. Rasa dingin yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, mulai merambat dari bawah kaki. Kamu Bella Su? Tanya Eric Ling. Suara dari dalam masih terdengar sangat dingin, dingin seperti tidak memiliki perasaan apapun, iya. Eric Ling berucap, kita semua ini manusia, untuk apa kamu semisterius ini? Keluarlah kita bertemu sebentar. Bella Su berucap, tidak perlu. Eric Ling berucap, kalau begitu aku akan masuk untuk melihatmu sebentar. Bella Su berucap, jika kamu berani masuk, aku akan langsung membunuhmu. Eric Ling berucap, kamu seyakin itu bisa membunuhku? Bella Su berucap, kamu boleh mencobanya. Baiklah akan kucoba, Helen itu sangat cantik, kurasa kamu juga pasti sangat cantik. Bisa masuk bertemu dengan wanita cantik, aku akan mati tanpa penyesalan. Eric Ling melangkahkan kakinya, melewati papan penyangga berjalan masuk ke dalam. Baru masuk satu langkah, Eric Ling merasa suhu semakin rendah setidaknya 5 derajat. Astaga, ini sedikit menakutkan. Baru satu langkah suhu sekitar turun hingga 5 derajat. Eric Ling menghirup napas dalam, kembali berjalan maju satu langkah. Prak, suhu kembali turun 5 derajat. Kaki bawah Eric Ling mulai membeku. Berdasarkan pengalamannya selama beberapa tahun, suhu di sekitar Eric Ling sudah mencapai minus 20 derajat. Liur yang dikeluarkan, belum menyentuh tanah sudah menjadi es, dan jatuh ke atas lantai. Gluk. Eric Ling menelan air liurnya. Astaga, ada apa ini? Sebelumnya Helen sempat mengatakan, jika Bella Su adalah sebuah es. Apakah itu benar? Kenapa wanita ini semenakutkan ini? Bahkan tidak bisa didekati. Sialan, apa dia masih manusia? Eric Ling tidak percaya pada hal seperti itu, dia memaksa terus maju 2 langkah. Hasilnya, suhu di sekitar turun hingga mencapai minus 30 derajat. Eric Ling yang mengenakan pakaian tipis, sulit untuk menahan suhu rendah seperti ini dalam waktu lama. Kenapa tidak maju? Kupikir tulangmu sangat kuat, suara dingin itu kembali terdengar. Baiklah, karena kamu wanita cantik, kalau begitu aku rela mati. Eric Ling menggertakkan gigi, berjalan maju dengan cepat. Suhu di sekitar langsung turun drastis. Kesadaran Eric Ling mulai menurun, namun saat ini, Eric Ling juga melihat orang yang ada di hadapannya. Di depannya ada sebuah kolam air panas, seorang wanita berdiri di dalam kolam, menunjukkan setengah tubuh atasnya. Memunggungi dirinya, berambut panjang, tubuh yang sempurna dan sangat indah. Kamu, sebenarnya manusia atau hantu? Saat Eric Ling mengucapkan kalimat ini, dia merasa kesadarannya semakin menurun. Di posisinya sekarang, suhu minus puluhan derajat, liur yang dia keluarkan juga menjadi es. Sedangkan belasan meter di depannya ada sebuah kolam air panas, di dalamnya mengeluarkan kepulan asap panas yang tebal. Wanita ini berdiri di dalam kolam air panas. Memunggunginya, tidak melakukan apapun. Bagaimana mungkin? Seharusnya kolam air panas ini juga menjadi es. Atau, jika suhu kolam sangat tinggi, seharusnya mencairkan es yang ada di sekitar. Bagaimana mungkin di tempat yang sama, dalam jarak belasan meter,
muncul dua perbedaan suhu yang sangat besar. Ini sangat tidak normal dan tidak sesuai ilmiah. Eric Ling menggigit bibirnya, memaksa dirinya untuk tetap sadar. Dia mengusap matanya, menyadari yang di depan matanya ini bukanlah khayalan. Eric Ling menggertakkan giginya, terus berjalan maju ke depan selangkah demi selangkah. Dia ingin mendekati kolam air panas itu, dengan begitu dia tidak akan kedinginan lagi. Dengan jarak 10 meter, dia telah melangkah 10 langkah. Namun, semakin Eric Ling berjalan ke depan, suhu sekitar kolam semakin turun. Setelah berjalan 5 langkah, Eric Ling menyadari kakinya telah mulai membeku. Tidak mungkin. Semakin dekat dengan kolam air panas, seharusnya menjadi semakin panas. Kenapa masih menjadi semakin dingin? Ini sangat aneh. Eric Ling menggertakkan giginya, kembali berjalan maju. Di langkah ke-6, Eric Ling mengeluarkan tenaga luar, memompa darah ke seluruh tubuh, mempercepat metabolisme tubuh untuk melawan udara dingin di sekitar. Di langkah ke-7, Eric Ling mengepalkan tangannya, otot di sekujur tubuhnya mencuat keluar. Di langkah ke-8, Eric Ling mulai mengaktifkan tinju Xingyi, menghubungkannya dengan kekuatan. Di langkah ke-9, Viriton Nine Realm mulai diaktifkan, tenaga luar di sekujur tubuh telah diaktifkan hingga mencapai puncak. Namun, di langkah terakhir, tidak peduli bagaimanapun Eric Ling tidak bisa melangkahkan kakinya. Terlalu dingin. Dirinya mengerahkan seluruh kemampuannya, namun tidak bisa melangkah, lapisan es di bawah kakinya semakin tebal. Hanya tinggal selangkah, dia akan bisa memasuki kolam air panas. Namun dia tidak bisa melangkah. Sebaliknya dirinya malah terus membeku. Bella Su yang memunggunginya, saat ini tiba-tiba berucap dengan dingin, hebat juga, bisa melangkah hingga tahap ini. Tapi langkah terakhir, jika tidak memiliki tenaga dalam maka tidak akan bisa masuk ke sini. Kecuali kamu adalah master seni bela diri. Astaga, sehebat ini. Eric Ling menggertakkan giginya, sepertinya kamu sedikit sok. Siapa bilang aku tidak bisa jalan di langkah terakhir ini? Tiba-tiba Eric Ling memeluk kedua tangannya di dalam kehampaan, otot di sepasang tangannya yang seperti baja mencuat keluar. Krak-krak, sendi, tulang dan ototnya meledak. Kemudian kedua tangannya langsung terjulur ke depan. Gaya pertama Viriton Nine Realm, matahari terbenam. Duar. Sebuah energi besar tiba-tiba melesat ke segala arah. Seperti harimau yang mengaum, dan langsung melompat maju. Krak. Bawah kakinya yang membeku menjadi es, mulai retak perlahan-lahan. Eric Ling berteriak kencang, mengangkat kakinya, dan melangkah maju. Langkah ke-10. Akhirnya dia mencapainya. Karena mengerahkan seluruh tenaga, Eric Ling merasa sekujur tubuhnya lelah, pandangan kabur dan napas terengah-engah. Akhirnya aku datang, Eric Ling terlihat sangat kesakitan, namun masih menunjukkan senyumannya. Namun baru saja tersenyum Eric Ling langsung tidak bisa tersenyum lebih lebar lagi, tapi mengeluarkan suara pekikan tragis seperti hewan yang dibunuh, seketika dia langsung melompat. Sialan, kenapa panas sekali? Ini air mendidih. Air di dalam kolam air panas adalah air mendidih, seperti minyak panas di panci. Sehebat apapun Eric Ling dia tetap tidak bisa menahan air mendidih. Kecuali master seni bela diri yang memiliki tenaga dalam, bisa mengeluarkan tenaga dalam, melindungi tubuh untuk menahan air mendidih. Jarak Eric Ling untuk mencapai master seni bela diri masih perlu satu langkah lagi. Eric Ling langsung melangkah mundur, berdiri di antara kolam air panas dan gudang es, seperti ini rasanya sedikit lebih baik. Namun setengah tubuh terasa dingin, setengah tubuh terasa panas. Eric Ling merasa tubuhnya hampir meledak. Wanita ini sangat mengerikan. Dia bukanlah manusia. Bella Su masih memunggungi Eric Ling, hebat juga anak muda, walaupun bukan master seni bela diri, tapi masih bisa berjalan ke sini. Ternyata aku telah meremehkanmu. Eric Ling berucap, sebaiknya aku kembali keluar penyangga, dengan begini akan sedikit lebih nyaman. Eric Ling bersiap untuk mundur kembali. Bella Su berucap, kamu sudah tidak ingin berobat lagi. Eric Ling berucap, adikmu bilang suasana hatimu selalu buruk,
mau mengobati atau tidak, itu tergantung dari suasana hatimu. Aku merasa sekarang suasana hatimu sangat tidak baik, jadi sebaiknya aku mundur, dengan begini aku akan terlihat lebih sopan. Bella Su berucap, sopan. Keluar dari mulutmu, mengotori arti dari sopan yang sesungguhnya. Raut Eric Ling terlihat tidak bisa berkata-kata, bagaimana mungkin, aku ini orang yang selalu sopan. Suara Bella Su masih terdengar sangat dingin, bukankah tadi kamu bilang tidak masalah mati demi wanita cantik? Aku ada di sini, kenapa tidak maju? Kakak, walaupun wanita cantik itu menarik, tapi aku masih menginginkan nyawaku. Siapa yang tahu kamu itu manusia atau hantu? Bahkan baik-baik saja berada di tengah air mendidih. Setelah kupikir-pikir tadi, sepertinya kita sedikit terlalu cepat, lebih baik sedikit diperlambat. Eric Ling mundur selangkah. Jika mundur, dirinya masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika masuk ke kolam air panas, dengan suhu mendidih, Eric Ling tidak akan bisa menahannya. Namun yang membuat Eric Ling sangat terkejut adalah, setiap Eric Ling berjalan mundur, suhunya tetap turun. Aneh. Saat datang, semakin jauh jaraknya dengan kolam air panas, maka suhunya semakin tinggi. Di sepanjang dia berjalan mundur, seharusnya suhunya naik perlahan-lahan. Kenapa tetap menjadi semakin dingin? Setelah berjalan 2 langkah, Eric Ling merasa dirinya tidak bisa bertahan lagi. Eric Ling kembali mundur ke posisinya semula. Lalu berucap dengan canggung, Nona Su, ternyata suasana hatimu hari ini sangat tidak baik, sehingga terus mempersulitku. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat, aku akan datang lagi lain kali. Bella Su berucap, adikku sudah bilang padamu, aku adalah sebuah es, jangan mendekatiku, kamu sendiri yang tidak mendengarkannya. Eric Ling berucap, aku hanya berpikir ingin melihat wajah seorang wanita cantik. Bella Su berucap, kusarankan sebaiknya jangan melihatnya. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak sebaik apa yang kamu bayangkan. Aku akan mendengarkanmu, jika kamu bilang tidak maka aku tidak akan melihatnya. Eric Ling tidak lagi bersikeras. Wanita ini terlalu menakutkan. Rasa yang diberikan pada Eric Ling, sepertinya tidak lebih lemah dari Charles Ye. Semua orang mengatakan di kota Zonghai hanya ada satu master seni bela diri, lalu ada apa dengan wanita ini? Wanita seperti ini, lebih baik jangan disinggung. Kamu ini tidak memiliki prinsip sama sekali. Perlahan-lahan Bella Su berjalan maju, tiba di sisi kolam, dia mengenakan sebuah piyama sutra merah yang sedikit transparan, lalu mengikat tali yang ada di pinggangnya. Pergilah, aku tidak akan mengobatimu. Bella Su mengibaskan tangannya. Prang. Tiba-tiba air yang ada di kolam air panas terbang, menjadi uap air yang memenuhi seluruh ruangan ini. Lapisan es di sekitar, mencari perlahan-lahan, pada akhirnya semuanya menjadi normal. Suhu di ruangan itu kembali normal seperti biasa. Eric Ling merasa rasa tekanan di tubuhnya menghilang, suhu di sekitar menghangat seperti di musim semi. Sangat misterius dan tak terduga. Eric Ling melihat punggung wanita ini, yang terlihat bukan lagi sebuah lekuk tubuh yang indah, tapi iblis yang misterius. Bagaimana mungkin Eric Ling masih memiliki niat untuk menggodanya? Maaf sudah mengganggu. Eric Ling memberi hormat, kemudian membalikkan tubuhnya dan pergi. Saat tiba di samping penyangga, tiba-tiba Eric Ling menghentikan langkahnya, apakah wajahmu sangat buruk? Sehingga tidak berani menunjukkannya pada orang lain. Pergi, pergi dari sini, ucap Bella Su dengan marah. Ling tersenyum sejenak, sepertinya tebakanku benar, kamu tenang saja, aku akan menjaga rahasia ini, aku pastikan tidak akan bocor. Kamu cari mati. Tiba-tiba Bella Su berteriak kenang, tangan kanannya terangkat ke udara, lalu langsung menurunkannya seperti gerakan memotong. Duar. Seketika uap air berubah menjadi es, menjadi pedang es yang sangat besar, bergerak melewati belasan meter, yang langsung bergerak ke arah Eric Ling. Dia mengeluarkan tenaga dalam. Master seni bela diri. Ternyata, dia adalah seorang master seni bela diri. Ini pertama kalinya Eric Ling melihat master seni bela diri bertindak. Tentu saja dia tidak berani lengah,
dan mengatupkan kedua tangannya. Jurus pertama Vireton Nine Realm. Matahari terbenam, memeluk kedua tangannya dalam kehampaan, disatukan di depan dada, dan langsung menghadangnya. Duar. Erik Ling hanya merasa seperti sedang menghadapi gletser yang dingin. Seketika tubuhnya melayang keluar, tubuhnya belum sampai di tanah, sudah kembali membeku. Benar-benar membeku menjadi es. Ini bukankah sangat mengerikan? Kesadaran Erik Ling masih bekerja, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Dia sudah menjadi sebuah es yang hancur di lantai. Kematian semakin dekat, mengerikan seperti ini. Dia bukanlah lawannya. Saat ini, yang dilihat Erik Ling adalah bayangan indah Bella Su sedang berbalik perlahan-lahan ke arahnya. Erik Ling tercengang, membuka matanya lebar-lebar menatap ke depan. Dia akhirnya mau membalikkan tubuhnya. Yang terlihat hanya dia yang berbalik sedikit demi sedikit. Tangan yang ramping, pinggang yang ramping, kaki yang panjang semuanya terlihat sempurna. Cantik hingga membuat orang menahan napas saat melihatnya. Yang terakhir wajahnya. Erik Ling menatap lekat wajahnya, tidak bergerak sama sekali. Wajahnya berbalik sedikit demi sedikit. Akhirnya, Erik Ling melihat wajahnya. Kemudian, ini adalah wajah yang memiliki kesan paling dalam yang pernah Erik Ling lihat seumur hidup. Wajah itu wajah yang tidak akan bisa dilupakan oleh semua orang yang melihatnya. Siapapun yang melihatnya pasti akan bermimpi buruk. Di wajahnya, terdapat 9 luka tusukan yang sangat mencolok, di setiap lukanya ukurannya sebesar cacing tanah. 9 cacing tanah, digabung menjadi satu, membentuk sebuah huruf jalang. Erik Ling yang melihatnya bahkan merasa ingin muntah, dan merinding. Erik Ling bahkan merasa dirinya akan mimpi buruk setelah ini. Bukankah kamu ingin melihatnya? Sekarang kamu sudah melihatnya, tidak akan mati dengan penyesalan kan? Perlahan-lahan Bella Su berjalan ke depan Erik Ling, mengulurkan tangan kanannya, tanganku, asalkan aku menyentuhnya sedikit, sekujur tubuhmu akan menjadi es, dan pecah menjadi serpihan es yang tak terhitung, apa kamu tidak takut? Erik Ling tidak bisa bergerak. Astaga ya Tuhan, aku takut. Takut setengah mati. Tapi sekarang aku tidak bisa menjawabmu. Ternyata jalang. Bella Su sepertinya sangat menikmati Erik Ling yang ketakutan. Adikku telah mengatakan padaku soal kondisimu. Ada 100 lebih peluru di tubuhmu. Sejak awal kamu sudah hampir mati, tapi akhirnya kamu bertahan hingga hidup selama 3 tahun. Setelah itu mengeluarkan peluru berkali-kali, tubuhmu menjadi lebih baik. Ketika kamu pingsan sebelumnya, Charles yang meminta Helen untuk mengeluarkan peluru di tubuhmu. Tapi di tubuhmu masih tersisa 18 peluru yang belum dikeluarkan. Nyawamu kuat juga, kamu cukup hebat, asalkan aku mengeluarkan pelurumu, mungkin kamu akan mencapai master seni bela diri. Bagiku seorang master seni bela diri sedikit bernilai. Bella Su berucap, aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Selesai berucap, tangan Bella Su menyentuh es dengan pelan. Banyak serpihan es yang menjadi uap dan pada akhirnya menghilang. Erik Ling juga kembali bisa bergerak. Pada akhirnya kamu tidak ingin membunuhku. Erik Ling menghela napas lega, lalu kembali tersadar, katakanlah, apa itu? Bella Su berucap, bantu aku membunuh seseorang. Erik Lang berucap, siapa? Bella Su berucap, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, jika tiba waktunya aku akan memberitahumu. Erik Ling berucap, tidak bisa seperti itu, nantinya kamu akan menyuruhku membunuh orang sesuka hati. Bukankah hati nuraniku akan ternodai olehmu? Bella Su berucap, aku tidak akan menyuruhmu membunuh orang sembarangan. Apa kamu melihat huruf yang ada di wajahku? Orang yang ingin kubunuh adalah orang yang membuat tulisan ini di wajahku. Baik, aku setuju. Erik Ling langsung berucap keras, orang ini beraninya mengukirkan tulisan seperti ini di wajah cantikmu. Aku tidak akan membiarkannya, aku pasti akan membalaskan dendammu. Bella Su berucap, kamu sedikit terlalu cepat untuk setuju. Apa kamu tidak ingin bertanya siapa orang itu, hingga mengukir tulisan seperti ini di wajahku yang seorang master seni bela diri? Erik Ling berucap, tidak peduli siapapun,
berani mencelakai wanita cantik seperti itu, aku tidak bisa menerimanya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal? Bella Su melirik Eric Ling. Eric Ling berucap, aku tidak akan mengecewakanmu. Bella Su mengeluarkan sebuah pil obat berwarna hitam, minumlah, ini bisa mengeluarkan sisa peluru yang ada di tubuhmu. Apa ini? Eric Ling mengambil pil obat, lalu menatap ke sekitar, jika aku meminumnya, aku tidak akan matikan. Jika takut mati maka jangan diminum, ucap Bella Su dengan dingin. Baiklah, lagi pula semuanya kamu yang putuskan. Aku akan memakannya. Eric Ling langsung memakannya, setelah mengunyah kemudian langsung ditelan, rasanya lumayan, asam dan manis. Eric Ling sudah memakan pil itu, lalu Bella Su menganggukkan kepalanya, ikut aku. Eric Ling mengikuti Bella Su ke sisi kolam air panas, kakinya yang tidak berdiri dengan seimbang, langsung jatuh ke dalam kolam air panas saat didorong. Panas, aku akan direbus sampai matang. Seketika Eric Ling melompat keluar, membuat gerakan ingin kabur. Hasilnya, Bella Su masuk ke dalam kolam air panas, lalu melepaskan setiap pakaian Eric Ling. Astaga, apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum siap walaupun aku ingin melakukan itu, tapi bukan denganmu. Eric Ling sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Sekujur tubuhnya merinding. Jika aku disentuh oleh wanita ini, aku akan bermimpi buruk seumur hidupku. Aku boleh saja kehilangan keperjakaanku, tapi aku tidak boleh kehilangan keperjakaanku dengan wanita sepertimu. Apa yang otakmu pikirkan? Wajah Bella Su terlihat merendahkan. Setelah merobek pakaian Eric Ling, dia langsung menepuk dada Eric Ling. Tenaga dalam mulai masuk, kaku dan lembut. Tiba-tiba peluru langsung keluar dari paru-paru Eric Ling. Rasa sakit yang sangat amat, membuat Eric Ling lupa jika tubuhnya berada di tengah air mendidih. Kembali sebuah tepukan, peluru kedua telah keluar. Bella Su terus menepuknya hingga 17 kali, 17 peluru telah keluar dari tubuhnya. Di tubuh Eric Ling terdapat 17 lubang yang mengeluarkan darah segar. Peluru terakhir ada di tulang belakangnya. Bella Su menghentikan tangannya, sedikit mengerutkan alisnya. Eric Ling membuka matanya, kenapa tidak mengeluarkan peluru terakhir? Bella Su berucap, tidak bisa dikeluarkan. Eric Ling terkejut, bukankah kamu master seni bela diri? Bukankah tadi sangat hebat, kenapa tidak bisa dikeluarkan? Bella Su berucap, ini bukan peluru biasa. Peluru yang terbuat dari elemen khusus, yang mengandung logam uranium radioaktif yang tinggi. Logam uranium, bukankah ini bahan nuklir? Eric Ling menahan napasnya. Logam uranium, itu adalah bahan pembuat nuklir. Kekuatan bom atom sangat kuat, sehingga menggunakan logam uranium untuk mengubahnya, massa yang hilang berubah menjadi energi, dan meledak dalam sekejap. Ini adalah mahakarya senjata buatan manusia pada zamannya. Jika manusia terpapar zat radioaktif ini, tubuhnya akan mengalami mutasi dan pada akhirnya mati karena kegagalan organ ganda. Pernah ada tumpahan nuklir paling mengerikan dalam sejarah nuklir Chernobyl, menyebabkan ribuan orang meninggal dan jutaan orang pindah. Bisa terlihat seberapa mengerikannya logam uranium ini. Bella Su berucap, benar, seharusnya tubuhmu yang terkena peluru logam uranium ini sudah mati sejak dulu, tidak disangka kamu masih hidup. Ini sebuah keajaiban, dan tubuhmu sepertinya sedang mengalami mutasi yang entah apa itu. Kalau begitu kamu keluarkan saja. Eric Ling sedikit takut, aku tidak ingin bermutasi. Sialan, ini sungguh mengerikan. Setelah bermutasi, apakah nantinya tetap akan menjadi manusia? Tidak, mumi, zombie, bukan manusia juga bukan hantu. Atau langsung mati begitu saja. Bella Su berucap, peluru ini, sekarang hanya tersisa setengah, setengahnya lagi telah mencari di dalam tulang punggung belakangmu. Jika aku mengeluarkannya, tulangmu akan patah. Tubuh bagian bawahmu akan lumpuh. Eric Ling menelan air liurnya, astaga, kenapa dulu tidak ada yang mengatakannya padaku? Ini peluru yang memiliki radioaktif kuat, jika tidak dikeluarkan aku akan bermutasi. Bella Su berucap, jika mati sejak awal kamu sudah mati.
Ini sudah 3 tahun dan kamu belum mati, berarti ini sebuah keajaiban. Untuk yang ini biarkan saja.